Baik, selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Siska Yosmar, SSI, MSc, sebagai dosen yang mengampu di mata kuliah pengantar matematika keuangan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Grace Eunike Stumeng dengan NPM F1A02204. Di sini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai investasi, sekuritas, sekuritas derivatif, dan valuta asing. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai investasi. Investasi adalah aktivitas menanamkan modal atau aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uang, properti, saham, atau usaha. Contoh sederhana dari investasi ini yaitu seseorang mahasiswa menyisihkan sebagian uang jajannya untuk membeli emas dengan harapan harganya naik di masa depan. Adapun tujuan orang melakukan investasi yaitu yang pertama meningkatkan kekayaan, yaitu agar nilai uang bertambah seiring waktu. Tujuan yang kedua yaitu perlindungan aset, menjaga nilai kekayaan dari inflasi. Dan tujuan yang ketiga ialah dana pensiun yaitu mempersiapkan keuangan di masa tua. Dan tujuan yang terakhir ialah membeli aset bernilai seperti rumah atau tanah yang harganya naik dari waktu ke waktu. Di bagian ini saya akan menjelaskan jenis-jenis investasi dan contohnya. Jenis yang pertama ialah investasi berdasarkan jangka waktu, yaitu yang pertama investasi jangka waktu pendek atau kurang dari 3 tahun. Contohnya deposito, reksadana pasar uang, dan saham dengan strategi trading harian. Yang kedua ialah investasi jangka panjang atau lebih dari 3 tahun. Contohnya properti, saham jangka panjang, emas, dan obligasi pemerintah. Jenis yang kedua ialah investasi berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama investasi real berupa barang atau aset fisik. Contohnya membeli tanah, emas, atau membuka usaha. Dan yang kedua ialah investasi finansial berupa surat berharga atau aset keuangan. Contohnya saham, obligasi, dan reksadana. Jenis investasi yang terakhir ialah investasi berdasarkan risiko. Terdapat 3 risiko, yaitu risiko rendah atau deposito obligasi negara. Dan yang kedua risiko menengah, yaitu reksadana campuran dan properti. Dan yang terakhir adalah risiko tinggi, yaitu saham, trading forex, dan kripto. Bagian yang keempat, saya akan menjelaskan contoh kasus investasi. Yang pertama yaitu investasi saham. Contohnya, seorang investor membeli saham PT ABC seharga 4.500 per lembar. Setelah 2 tahun, harga saham naik menjadi 7.000 per lembar. Investor bisa menjual sahamnya dan mendapat keuntungan. Contoh kasus yang kedua yaitu investasi properti. Contohnya, seseorang membeli tanah di pinggiran kota dengan harga 80 juta. 5 tahun kemudian, karena pembangunan infrastruktur di daerah itu, harga tanah naik menjadi 250 juta. Contoh kasus yang ketiga ialah investasi emas. Contohnya, seorang ibu membeli emas seharga 700.000 per gram. 10 tahun kemudian, harga emas naik menjadi 1.300.000 per gram. Dalam materi investasi ini terdapat 3 risiko, yaitu yang pertama risiko pasar, yaitu harga aset bisa turun karena kondisi ekonomi. Yang kedua risiko likuiditas, yaitu sulit menjual aset dengan cepat. Dan yang terakhir ialah risiko inflasi, yaitu nilai yang berkurang jika investasi tidak tumbuh lebih cepat dari inflasi. Dari materi investasi ini dapat disimpulkan investasi adalah cara yang baik untuk mengembangkan kekayaan, tetapi juga memiliki risiko. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, seseorang harus memahami jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risikonya. Baik, saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu sekuritas. Sekuritas adalah instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan. Sekuritas bisa berupa saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang menunjukkan kepemilikan atau klaim atas aset tertentu. Contoh sederhana dari sekuritas ini yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana pembangunan.
Yang kedua, fungsi sekuritas. Sekuritas memiliki peran penting dalam perekonomian, antara lain yang pertama sebagai instrumen investasi. Investor dapat membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, fungsi dari sekuritas yaitu sebagai sumber pendanaan. Perusahaan atau pemerintah dapat menerbitkan sekuritas untuk memperoleh dana dari investor. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana diversifikasi. Investor bisa mengurangi risiko dengan berinvestasi pada berbagai jenis sekuritas. Kemudian, jenis-jenis sekuritas dan contohnya. Yang pertama, sekuritas ekuitas atau equity securities. Sekuritas yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Contohnya ialah saham. Jika seseorang membeli 1.000 lembar saham PT Telkom, maka ia memiliki sebagian kecil kepemilikan di perusahaan tersebut. Yang kedua ialah sekuritas utang, yaitu sekuritas yang menunjukkan utang yang harus dibayar oleh penerbit kepada pemegang sekuritas. Contohnya ialah obligasi. Jika pemerintah menerbitkan obligasi senilai 1 miliar dengan bunga 6% per tahun, investor yang membeli obligasi akan menerima bunga setiap tahun hingga jatuh tempo. Jenis sekuritas yang ketiga ialah sekuritas derivatif, yaitu instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset lain atau saham, obligasi, dan lain-lain. Contoh yaitu opsi saham. Jika seorang investor membeli opsi beli saham PT XYZ dengan harga 5.000 per lembar dan harga saham naik menjadi 7.000, ia bisa membeli saham dengan harga lebih murah dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat ialah sekuritas yang dapat dikloning, yaitu gabungan antara ekuitas dan utang. Contohnya ialah saham preferen. Saham ini memberikan pemegangnya hak atas dividen tetap seperti obligasi, tetapi juga memiliki karakteristik ekuitas karena dapat diperdagangkan di bursa. Contoh kasus dari sekuritas ini yaitu yang pertama, investasi saham. Seorang investor membeli 100 lembar saham PT BCA seharga 9.000 per lembar. Setahun kemudian, harga saham naik menjadi 10.500 sehingga investor mendapat keuntungan sebesar 150.000. Kasus yang kedua ialah obligasi pemerintah. Pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi negara retail atau ORI dengan bunga 6% per tahun. Investor yang membeli ORI senilai 10 juta akan menerima 600.000 per tahun sebagai keuntungan. Dan kasus yang ketiga ialah opsi saham. Seorang trader membeli kontrak opsi beli saham PT Astra dengan harga 5.000 per lembar. Ketika harga saham naik menjadi 6.500, ia bisa membeli saham dengan harga lebih murah dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Terdapat risiko di sekuritas ini, yaitu yang pertama, risiko pasar, yaitu harga saham bisa turun karena faktor ekonomi atau politik. Yang kedua, risiko likuiditas, yaitu sekuritas tertentu sulit untuk dijual dengan cepat. Yang terakhir adalah risiko kredit, yaitu jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, investor bisa kehilangan uangnya. Dari materi eh, sekuritas ini dapat disimpulkan, sekuritas adalah instrumen instrumen investasi yang dapat memberikan keuntungan, tetapi juga memiliki risiko. Investor harus memahami jenis sekuritas yang dipilih agar bisa mendapatkan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan investasinya. Baiklah, di sini akan saya lanjut lagi materi mengenai sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset lain yang disebut aset dasar atau underlying asset. Aset dasar ini bisa berupa saham, obligasi, komoditas, mata uang, atau indeks pasar.
Contoh sederhana dari sekuritas derivatif ini itu seorang petani menjual hasil panennya kepada perusahaan dengan harga tetap sebelum panen dilakukan untuk menghindari resiko penurunan harga atau kontrak berjangka. Terdapat fungsi sekuritas derivatif, yaitu yang pertama manajemen risiko, yaitu lindung nilai terhadap fluktuasi harga. Yang kedua, spekulasi, yaitu mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset. Dan yang ketiga adalah arbitrase, yaitu memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar untuk memperoleh keuntungan. Terdapat juga jenis-jenis dari sekuritas derivatif, itu yang pertama kontrak berjangka atau future contract. Eh, Kontrak yang mengharuskan dua pihak untuk membeli atau menjual aset dasar di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan. Contohnya, seorang investor membeli kontrak berjangka emas dengan harga 1 juta per gram untuk pengiriman 6 bulan ke depan. Jika harga emas naik menjadi 1.200.000 per gram, ia bisa menjual kontrak tersebut dengan keuntungan 200.000 per gram. Yang kedua ialah kontrak opsi atau option kontrak. Kontrak yang memberikan hak atau bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu sebelum waktu tertentu. Contohnya, seorang investor membeli call option saham PT XYZ dengan harga 5.000 per lembar. Jika harga saham naik ke 6.500, ia bisa membeli saham dengan harga lebih murah dan menjualnya untuk mendapat keuntungan. Selain call option, terdapat jenis opsi yang lain yaitu put option, di mana call option merupakan hak untuk membeli aset dasar dan put option yaitu hak untuk menjual aset dasar. Yang ketiga merupakan kontrak swap atau swap kontrak, di mana kontrak antara dua pihak untuk saling menukar arus kas di masa depan berdasarkan suatu perjanjian. Contohnya, sebuah perusahaan di Indonesia memiliki pinjaman dalam dolar dengan suku bunga tetap, sementara perusahaan di memiliki pinjaman dalam rupiah dengan suku bunga variabel. Kedua perusahaan dapat melakukan swap suku bunga agar masing-masing mendapatkan keuntungan dari perbedaan suku bunga tersebut. Di sini bisa kita lihat terdapat dua jenis swap, yaitu interest rate swap, yang dimana menukar suku bunga tetap dengan suku bunga variabel, dan currency swap, yaitu menukar utang dalam mata uang yang berbeda. Adapun kontrak yang terakhir ialah kontrak forward atau forward kontrak, yaitu kontrak seperti futures, tetapi lebih fleksibel karena dibuat sesuai kesepakatan dua pihak tanpa melalui bursa. Contohnya ialah sebuah perusahaan yang mengimpor barang dari Australia kontrak forward untuk membeli dolar dengan kurs 15.000 dalam 3 bulan ke depan. Jika kurs naik menjadi 15.500, perusahaan tetap bisa mendapatkan dolar dengan harga lebih murah sesuai kontraknya. Baiklah, di sini saya akan melanjut ke bagian contoh kasus dari penggunaan derivatif. Kasus yang pertama itulah lindung nilai dengan features. Seorang petani gandum khawatir harga gandum turun saat panen. Ia menandatangani kontrak futures dengan perusahaan roti untuk menjual gandumnya seharga $500 per ton dalam 6 bulan. Jika harga gandum turun menjadi $400 per ton saat panen, ia tetap bisa menjual dengan harga $500 sesuai kontrak. Ya, kasus yang kedua ialah spekulasi dengan opsi saham. Contohnya seorang trader membeli call option saham PT ABC dengan harga 10.000 per lembar. Jika harga saham naik ke 12.000, ia bisa membeli saham dengan harga 10.000 dan langsung menjualnya dengan keuntungan 2.000 per lembar. Kasus yang ketiga ialah swap untuk mengurangi risiko mata uang. Contohnya, sebuah perusahaan Indonesia memiliki pinjaman dalam dolar suku bunga tetap karena nilai tukar rupiah bisa berubah-ubah. Perusahaan melakukan currency swap dengan perusahaan Australia yang ingin membayar pinjaman dalam rupiah. Dalam sekuritas derivatif ini pun terdapat eh, risiko, yaitu yang pertama risiko pasar, yaitu nilai derivatif bisa turun jika harga aset dasar berubah tidak sesuai harapan.
Risiko yang kedua adalah risiko likuiditas, yaitu tidak semua derivatif mudah diperjualbelikan. Dan yang terakhir merupakan risiko kredit, yaitu jika salah satu pihak dalam kontrak tidak bisa memenuhi kewajiban. Dari materi derivatif ini, sekuritas derivatif ini, dapat disimpulkan bahwa sekuritas derivatif adalah instrumen keuangan yang digunakan untuk melindungi nilai, spekulasi, atau arbitrase. Meskipun bisa memberikan keuntungan besar, derivatif juga memiliki risiko tinggi karena bergantung pada pergerakan harga aset dasar. Oleh karena itu, investor harus memahami cara kerja derivatif sebelum menggunakannya. Baiklah, saya akan melanjut ke materi terakhir, yaitu mengenai valuta asing. Valuta asing atau foreign exchange atau forex adalah mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional atau transaksi antar negara. Falas sangat penting dalam perekonomian global karena memungkinkan perdagangan lintas batas, investasi, dan perjalanan ke luar negeri. Contoh dari valuta asing ini ialah seorang turis Indonesia yang berlibur ke Jepang harus menukar rupiah ke yen Jepang agar bisa bertransaksi di sana. Terdapat fungsi dari valuta asing, yaitu yang pertama, alat pembayaran internasional, yaitu digunakan dalam transaksi perdagangan antar negara. Yang kedua, sarana investasi, yaitu banyak orang dan perusahaan berinvestasi dalam mata uang asing. Yang ketiga adalah alat spekulasi, yaitu trader membeli dan menjual falas untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar. Dan yang terakhir, cadangan devisa, yaitu negara menyimpan falas sebagai cadangan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam materi valuta asing ini juga terdapat jenis-jenis valuta asing, yaitu yang pertama berdasarkan bentuknya. Valuta asing fisik, itulah jenis dari valuta asing berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama valuta asing fisik, di mana mata uang dalam bentuk uang kertas dan logam, contohnya dolar, euro, yen Jepang, dan lain-lain. Yang kedua adalah valuta asing giral, yaitu uang dalam bentuk rekening bank atau cek dalam mata uang asing. Contoh transfer dana dalam USD ke rekening luar negeri. Jenis yang kedua adalah berdasarkan sistem kursnya, yaitu yang pertama kurs tetap, yaitu nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral. Contohnya, pada periode tertentu, Cina menerapkan sistem kurs tetap untuk yuan terhadap USD. Yang kedua adalah kurs mengambang, yaitu nilai tukar ditentukan oleh pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Contohnya, rupiah terhadap USD berubah sesuai pasar. Yang ketiga adalah kurs mengambang terkendali, yaitu kombinasi antara kurs tetap dan kurs mengambang di mana bank sentral campur tangan jika diperlukan. Terdapat faktor yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing, yaitu yang pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran ini ialah jika banyak orang membutuhkan USD, nilai USD akan naik. Yang kedua, inflasi, yaitu negara dengan inflasi tinggi biasanya memiliki mata uang yang melemah. Yang ketiga adalah suku bunga, yaitu jika suku bunga di suatu negara tinggi, investor akan lebih tertarik menaruh uangnya di negara tersebut sehingga mata uangnya menguat. Dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi dan politik, eh, di mana ketidakstabilan ekonomi atau politik bisa membuat investor menarik dana mereka sehingga nilai mata uang turun. Eh, dalam valuta asing ini juga terdapat kasus, yaitu yang pertama kasus perdagangan internasional. Contohnya, perusahaan Indonesia ingin mengimpor barang elektronik dari Jerman. Karena transaksi harus dilakukan dalam euro, perusahaan harus menukar rupiah ke euro sebelum membayar ke produsen Jerman. Yang kasus yang kedua, itu perjalanan ke luar negeri, di mana seorang wisatawan Indonesia yang bepergian ke Amerika Serikat harus menukar rupiah ke dolar agar bisa membeli barang dan membayar akomodasi di sana. Yang ketiga adalah trading forex. Dalam valuta asing ini terdapat tiga risiko, yaitu yang pertama risiko nilai tukar, di mana jika nilai tukar berubah secara drastis bisa merugikan pelaku usaha atau investor.
Dan yang kedua ialah risiko inflasi, di mana inflasi tinggi suatu negara bisa membuat nilai mata uangnya melemah. Dan yang terakhir ialah risiko politik dan ekonomi, di mana ketidakstabilan politik bisa menyebabkan nilai mata uang turun drastis. Dari materi valuta asing ini dapat disimpulkan bahwa valuta asing adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Nilai tukarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Falas tidak hanya digunakan dalam perdagangan, tetapi juga sebagai alat investasi dan spekulasi di pasar forex. Baiklah, demikian materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pembacaan materi, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.